Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu klasifikasi sumber daya dan cadangan. Nah, klasifikasi di sini artinya adalah mengelompokkan ya atau menggolongkan. Ya, jadi cadangan dan sumber daya itu, cadangan dan sumber daya dari bahan galian kita itu akan dikelompokkan atau digolongkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa sih kita harus mengklasifikasikan ya sumber daya dan cadangan? Atau kenapa sih kita harus mengelompokkan sumber daya dan cadangan dari bahan galian atau endapan kita? Nah, yang pertama di sini karena sangat banyak ya atau melimpah ya. Jadi sumber daya dan cadangan atau bahan galian itu keberadaannya di bumi kita ya, di alam ini sangat banyak ya, cukup banyak, secara kuantitas sangat banyak begitu ya, sehingga perlu dibagi-bagi, perlu kita kelompokkan ya, seperti itu. Nah, yang kedua, eh, berbeda-beda tingkat keyakinannya ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan eksplorasi ya, itu akan ada informasi yang kita peroleh, akan ada tingkat keyakinan yang meningkat ya, seiring tahapan kegiatan eksplorasi kita, keyakinan tingkat keyakinan juga akan semakin meningkat ya, sehingga diiringi dengan pengelompokan dari bahan galian atau endapan itu ya. Jadi semakin tinggi tingkat keyakinannya, maka status dari sumber daya dan cadangan itu harus berbeda juga begitu ya. Gitu. Jadi karena adanya tingkat keyakinan ya, sehingga perlu kita kelompokkan ya, endapan bahan galian itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga di sini adalah ketersediaan data dan informasi yang bergantung pada pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Jadi jelas ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seiring tahapan itu informasi akan semakin banyak kita dapatkan, maka tingkat keyakinan juga akan semakin tinggi. Ya, kalau seperti itu maka status dari sumber daya kita itu bisa saja berubah. Ya, sehingga perlu pengelompokan ya, perlu pengelompokan sumber daya dan cadangan kita ya, atau bahan galian kita. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah metode pendekatan dan asumsi yang digunakan sangat bervariasi. Ya, memang untuk mengelompokkan sumber daya atau bahan galian kita itu ya perlu banyak metode di sini ya, banyak metode pendekatan, banyak asumsi ya, karena secara prinsip ya, setiap orang itu punya asumsi yang berbeda-beda gitu. Makanya banyak beberapa metode digunakan di sini ya untuk mengkelompokkan atau mengklasifikasikan bahan galian atau endapan kita. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah ini yang paling penting ya, biar istilah kita menyebut ya sumber daya atau cadangan kita itu seragam gitu ya. Jadi tidak berbagai macam istilah muncul di sini. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang menyebabkan sehingga klasifikasi atau pengelompokan sumber daya dan cadangan itu perlu dilakukan ya, penting untuk dilakukan. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada dasar. Nah, sekarang muncul lagi pertanyaan, apa sih dasar kita untuk menentukan atau membuat pengelompokan dari sumber daya dan cadangan, atau membuat pengelompokan dari bahan galian atau endapan kita. Nah, yang pertama dasarnya di sini adalah berdasarkan tingkat keyakinan geologi. Ya, ini acuannya ya. Jadi berdasarkan tingkat keyakinan geologi kita bisa menentukan klasifikasinya masuk di mana ya, status dari bahan galian itu masuk ke mana. Semakin tinggi tingkat keyakinan kita, semakin banyak informasi yang kita peroleh, maka tingkat keyakinannya juga akan berubah, sehingga statusnya juga mungkin akan berubah. Begitu ya. Ya, itu yang pertama di sini. Berdasarkan tingkat keyakinan geologi. Nah, yang kedua di sini adalah dia berdasarkan atas kontinuitas atau kemenerusan geologi ya. Nah, ini juga penting ya, kontinuitas atau kemenerusan ini juga penting ya. Ya, kenapa? Karena ini adalah salah satu karakteristik dari endapan kita ya. Kalau memiliki kemenerusan yang cukup tinggi ya, otomatis tingkat kepercayaan kita juga akan semakin tinggi juga gitu ya. Ya, itu yang kedua, kontinuitas atau kemenerusan geologi. Nah, yang ketiga, tingkat keyakinan teknis dan ekonomi ya. Memang sisi teknis dan keekonomian dari bahan galian juga ini merupakan salah satu aspek ya yang berperan penting untuk kita mengelompokkan
sumber daya dan cadangan kita, ya seperti itu, atau sumber daya dan bahan galian kita. Nah, yang terakhir di sini adalah dasarnya adalah nilai harapan atau ekspektasi. Ya, ini juga menjadi dasar yang cukup penting juga, ya, yang sangat penting juga. Ya, ini beberapa dasar dasar kita begitu untuk menentukan atau mengelompokkan sumber daya dan cadangan dari bahan galian kita. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk hubungan antara sumber daya dan cadangan. Saya kira ini saya sudah pernah jelaskan sebelumnya, ya. Jadi di sini ada definisi dari sumber daya, ya. Sumber daya di sini adalah menyatakan suatu keseluruhan, ya, yang atau konsentrasi dari material yang ada di alam, ya, secara alami seperti itu, yang bisa diekstrak, ya, yang bisa dimanfaatkan secara ekonomis, ya, seperti itu. Nah, sedangkan cadangan, ya, atau reserve, ya, dia sebagian saja, sebagian dari sumber dayanya. Nah, kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan ini, saya kira ini saya sudah pernah jelaskan, ya, di mana di sini ada tingkatan dari sumber daya dan cadangan, ya. Ya, ini semakin ke bawah ini, ya, yang garis vertikal ini semakin ke bawah, maka semakin tinggi tingkat keyakinan kita. Artinya data yang kita peroleh semakin banyak begitu, ya. Ini juga sama, yang reserve, ya, cadangan juga begitu, ya, semakin ke bawah ini tingkat keyakinan kita semakin tinggi. Nah, ini tadi yang dikatakan sebagai modifying factor, ya, atau faktor modifikasi. Jadi faktor yang bisa merubah atau mengkonversi status sumber daya dan cadangan kita dari resource menjadi reserve atau sebaliknya begitu, ya. Ya, itu. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini ada definisi dari jenis-jenis sumber daya, ya. Nah, ini juga harusnya saya sudah pernah jelaskan, ya, di slide sebelumnya, di materi sebelumnya, ya. Jadi yang paling tinggi tingkat keyakinannya adalah yang measure ini, ya, sumber daya terukur atau measure, ya. Nah, ini tingkat keyakinan geologinya ini sudah sangat baik, ya, sangat baik begitu. Datanya semakin banyak. Kenapa? Karena sudah banyak metode eksplorasi yang kita lakukan di sini, ya. Di sini ada contohnya, misalnya kita sudah mulai tidak hanya melakukan deskripsi terhadap singkapan begitu, ya, tapi kita sudah melakukan kegiatan parit uji, ya, kemudian pemboran, test pit juga, ya, sumur uji dan lain-lain sebagainya. Sehingga informasi atau data kita semakin banyak, maka semakin yakinlah kita, ya, seperti itu. Itu yang paling tinggi. Yang kedua adalah indicate, atau tertunjuk, ya. Ini juga menengah begitu, ya, tingkat keyakinannya menengah. Ya, kegiatannya di sini bisa saja sudah mulai melakukan pemboran, tapi lubang bornya atau titik bornya ini masih sangat terbatas, ya, begitu. Sehingga belum terlalu yakin kita. Nah, sedangkan yang terakhir ini, yang invert ini, yang terka ini sama sekali datanya masih sangat terbatas, ya. Biasanya ini masih kegiatannya ini hanya masih di survei saja, masih sebatas permukaan. Kita belum melakukan mengambil sampel ke bawah permukaan, ya. Kita belum melakukan pemboran biasanya seperti itu, ya. Itu ini terkait tingkat keyakinan, ya, tingkat keyakinan geologi. Nah, di sini ada ilustrasi dari sumber daya. Nah, ini di sini dianalogikan bahwa sumber daya itu seperti ikan yang ada di kolam atau ikan yang ada di empang begitu, ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa di kolam itu ada ikan, ya. Tapi kita belum kaji secara teknis, ya. Kita belum kaji secara teknis kira-kira ikan itu bisa kita manfaatkan atau tidak, ya. Ya, kalau masih seperti itu kondisinya, ya, itu masih dikatakan sebagai cadangan, ya. Di sini ada beberapa modifying factor atau faktor modifikasi, ya. Misalnya ada politik, ya. Politik di sini misalnya di ikan kita itu kita tidak punya izin, ya, untuk memancing, ya, atau menangkap ikan, ya, seperti itu. Kalau seperti itu berarti statusnya masih sumber daya. Ya, belum bisa kita katakan dia sebagai cadangan. Ya, kemudian dari segi lingkungan, ya. Ya, misalnya ikan yang ada di kolam itu adalah ikan yang dilindungi misalnya, ya. Spesies langka seperti itu, ya, sehingga dari kondisi lingkungan, ya, tidak memenuhi, sehingga statusnya masih sumber daya. Kemudian ada ekonomi, ya, misalnya nilai jualnya pada waktu itu misalnya sangat rendah, harga ikan lagi murah karena ikan berlimpah, ya, seperti itu. Dan juga di sini yang terakhir teknologi, ya, misalnya kita tidak punya pancing, ya, tidak punya alat untuk mengeluarkan ikan yang ada di kolam sana, ya. Kalau seperti itu kondisinya, kalau semua aspek ini tidak memenuhi, maka